Nah, Mner minta kesiapan dari pakai akun apa? Steli Pondaa. Ya, boleh Steli pimpin doa mewakili dua kelas Askep dari Askep satu supaya semua bisa dengar karena MP sound juga gak bisa dengar di Askep 2. Silakan. Mulai. Iya, silakan. Buka torong meeting hari ini dengan doa. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan bagi kami sehingga kami beribadah lagi sebagaimana kami ada hingga bersatu yang terus. Ya Tuhan, saat ini kami akan belajar kiranya itu dari permulaan, pertengahan hingga perakhiran baik. Untuk doa kami dalam nama Yesus, amin. Oke, terima kasih atas tuntunan dari siapa? Steli Pondaa. Nah, usahakan yang diharapkan di sini pertama adalah setiap kali gabung itu langsung berinisiatif isi nama di kolom chat, ya. Isi nama di kolom chat itu artinya tandanya kamu sudah gabung di Google Meet. Oke, kemudian hari ini kita akan lanjutkan materi. Nanti kalau semua akhir pertemuan baru orang akan bahas itu materi yang Mner so kasih minggu lalu. Apakah so kirim tugas atau ada yang belum? Oke, jadi kita akan mulaikan materi kita hari ini. Izin share, Mner akan share kedua grup yang ada. Ntar ya, Mner share dulu ke Askep 1. Ntar. Ya, Askep 1 sudah Pak Liam NRP tampilan. Askep 1, halo. Coba suara. Saya Dapat Mner. Oke. Ntar lagi Mner mau ke Askep 2 ya. Mner mau share untuk Dapat. materi. Oke, sekarang Mner mau ke Askep 2. Oke, Askep 2. Apa sudah sampai ini Mner display ini? Mner punya materi? Sementara proses. Sampai Mner. Sabar sementara pergi dia ini. Oke, mungkin sudah ya? Ya, sudah sampai semua? Materi Askep, coba Askep 2 sudah? Halo? Sudah Mner. Oke. Sudah. Oke. Jadi kita akan mulaikan. Jadi coba Sudah Mner. Iya, oke. Jadi perhatikan di tampilan di tempat Anda itu. Jadi orang masih di seputaran berpikir komputasional, tetapi yang akan Ner mau bahas kamu ini adalah hal yang sangat penting di sini adalah pemecahan masalah. Nah, di sini Ner akan mau menjelaskan ke kamu. Bentar ya. Ya, jadi pemecahan masalah. Nah, sekarang kita akan bahas pertama di sini. Ya, konsep dari pemecahan masalah. Nah, sebelum terus masuk ke pengertian, di sini ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah sesuatu yang melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Kemudian ada satu ahli lagi namanya Polia. Dia mengatakan bahwa pemecahan masalah pemecahan masalah di sini adalah usaha untuk jalan keluar dari suatu kesulitan.
Kemudian ada yang satu konsep lagi di sini mengatakan pemecahan masalah ini sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol daripada rutinitas atau keterampilan dasar. Nah, di sini dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan di sini, ini benar bisa ambil satu menarik satu kesimpulan di sini bahwa pemecahan masalah di sini adalah bagaimana orang bisa terlepas dari suatu masalah yang orang hadapi. Jadi kamu semua ini bisa setuju dengan kata bahwa mencari jalan keluar dari satu kesulitan gitu. Jadi orang ketika hadapi masalah berarti tentu ada kesulitan. Kemudian yang kedua di sini ada tahapan pemecahan masalah. Bisa kamu lihat di situ, ya. Tahapan pemecahan masalah terdapat di sini boleh bagi menjadi 4 bagian. Bisa kamu lihat di situ, yaitu pertama memahami masalah. Nah, memahami masalah di sini adalah langkah pertama dalam memecahkan masalah. Nah, adalah dengan memahami apa sebenarnya yang menjadi permasalahan yang orang hadapi. Nah, kamu di sini sebagai siswa sangat-sangat perlu untuk mengidentifikasi apa yang kamu ketahui atau apa yang teman kamu ketahui. Kemudian apa yang ada, misalnya ukurannya, ya. Kemudian hubungan dengan nilainya. Kemudian apa yang dicari gitu. Nah, di sini ada beberapa saran ya untuk dapat membantu kalian sebagai siswa ini untuk memahami masalah yang kompleks. Ya, yaitu pertama, kamu dapat mengajukan pertanyaan tentang apa yang diketahui dan apa yang dicari gitu. Kemudian bisa menjelaskan masalah dalam bentuk kalimat kamu sendiri. Nah, ini kasih contoh begini, misalnya ketika kamu menghadapi masalah, kemudian diketahui oleh guru atau orang tua, dimintakan kepada kamu untuk menjelaskan apa sebenarnya masalah. Nah, kamu, oh kita masalah kok begini, sehingga kita jadi begini karena begini. Dengan bahasa kamu bahasa kamu sendiri. Kemudian yang ketiga, menghubungkan masalah lain yang serupa. Jadi biasanya orang menghadapi satu masalah, ya, orang anggap itu cuma satu, padahal ada 2 masalah yang hampir serupa. Misalnya, ini kasih contoh begini, kamu sekarang mau meeting, ya, masalah kamu apa? Ingin belajar, toh. Kemudian masalah kedua apa? Ingin mendapatkan nilai. Jadi 2 masalah berbeda tapi serupa, ya kan? Kamu ketemu dengan di sini adalah kamu ingin belajar. Belajar bukan hanya sekedar belajar toh. Yang kamu inginkan pemenang di sini adalah apa? Nilai. Itu pasti. Yang paling ending apa tuh nilai. Kemudian yang selanjutnya lebih fokus pada bagian yang penting dari masalah. Jadi dari bagian yang pertama itu lebih fokus dari bagian yang penting dari masalah. Jadi orang kalau membicarakan masalah, usahakan itu yang dibicarakan. Jangan campur adukan dengan masalah lain gitu. Kemudian mengembangkan model. Jadi kalau orang mau menyelesaikan masalah, coba perhatikan kira-kira model bagaimana orang bicara untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir, menggambarkan diagram. Ya, kamu bisa menggambarkan dalam bentuk dia. Ya, ada yang masuk. Menggambarkan dalam bentuk diagram bagaimana itu kira-kira permasalahan itu mau diselesaikan seperti apa gitu. Jadi kamu bisa sketsakan itu seperti apa. Kemudian poin yang kedua di situ ya, yaitu merencanakan solusi. Ya. Nah, di sini kamu sebagai siswa itu perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat dan strategi yang terlibat itu diperlukan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Nah, gitu. Jadi kamu harus tahu mengidentifikasi di sini. Nah, ada ada 12 langkah di sini yang bisa Menir sampaikan ke kamu di sini, yaitu pertama, menebak. Menebak di sini berarti kamu masalah apa itu, Kang?
ini stow, mungkin ini, mungkin itu tuh masalah. Masalah malas, masalah rajin, masalah apalagi kenakalan lain atau apa. Kemudian kedua, mengembangkan model. Jadi kalau misalnya ada masalah malas belajar misalnya, bagaimana supaya ngananya tidak mau malas? Jadi cari strategi supaya ngananya tidak akan malas. Kemudian membuat sketsa diagram. Aduh, kalau yang biasanya kita habis meeting sudah langsung pegang HP, langsung begini begitu. Sekarang kita mesti rubah tapi pola. Kita harus rubah, kita habis materi kita harus bikin tugas karena sebentar lagi kita mau dapat materi baru dan seterusnya. Jadi kamu membuat sketsa dalam bentuk diagram supaya akan menjadi kontrol pada diri kamu sendiri. Kemudian keempat, menyederhanakan masalah. Jadi kalau terong dapat masalah, jangan anggap itu masalah besar sekali atau rumit sekali. Anggap juga itu masalah gampang supaya ketika terong mau berusaha selesaikan itu tidak akan terlalu sulit untuk terong hadapi. Kemudian yang kelima, mengenali pola. Jadi pola di sini kamu harus tahu. Kalau kita misalnya ada kebutuhan orang tua, misalnya kamu ingin membeli kuota internet untuk belajar, kan tidak serta merta, mak atau pak minta kuota, kita mau belajar ini. Aduh, orang tua juga punya perasaan tuh. Orang tua akan bilang pusing amat dengan kuota itu, karena bicara minta itu tidak sopan begitu. Ya, jadi harus tahu pola, ya, tahu babuju. Ya, jadi kalau mau babuju kan tahu mesti kerja kartu dulu, misalnya suruh basuh sapu kayak dulu, manimpang dulu, supaya orang tua lihat oh rajin, dia mau kasih lebe itu pasti. Kemudian 6, membuat tabel. Membuat tabel di sini bukan berarti gambar tabel kong apa, tidak. Membuat tabel di sini ketika ngana hadapi masalah, kira-kira ngana langkah-langkah yang harus ngana hadapi bagaimana? Yang ngana tuliskan itu, oh kita mau strateginya begini, kedua begini, kemudian begini. Jadi dalam bentuk tabel, kamu bisa gambarkan dalam bentuk tabel gitu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, bereksperimen dan mensimulasikan. Jadi apa yang akan kamu rencanakan ketika akan bersiap menghadapi masalah, ya kamu simulasikan di action begitu. Jadi kamu pikir bahwa apa yang akan kamu lakukan itu adalah hal yang benar, hal yang menyenangkan atau seperti itu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak bisa. Ya, kamu sekarang sebenarnya bisa, tapi masih ada batasan-batasan yang perlu mendapatkan bimbingan dari orang tua atau dari guru atau keluarga untuk supaya kamu berada pada arah yang lebih bagus begitu. Kemudian yang yang ke-9, menguji semua kemungkinan. Jadi ketika kamu selesai menyampaikan atau selesai bereksperimen dari apa yang masalah kamu buat, kamu menguji. Kira-kira kalau kita bikin begini, oh dia kutip jadi begini, berarti kita mesti begini lagi. Nah, atau misalnya tolong baca cerita belajar, kita ikut nerpi materi, aduh kita susah nuh. Kenapa pertanyaan kita tidak bisa jawab? Oh berarti kita harus bagaimana ya? Nah, jadi uji. Jadi kalau misalnya kamu tidak tahu apa itu pertanyaan, jangan segan-segan hubungi Mner untuk mau tanya kira-kira DP pertanyaan itu apa, bagaimana itu ya, dari mana kita mau dapat materi untuk bisa dipelajari begitu. Kemudian yang ke-11 di sini kamu menetapkan analogi. Ya analogi di sini kan kamu bilang cara berpikir. Jangan ketika guru misalnya contoh di grup misalnya kasih kalimat yang tegas. Nah, kamu berkecil hati, kamu beranalogi bahwa itu guru jahat atau guru apa. Begitu juga orang tua, kadang-kala semua ada marah mungkin kamu ada kesalahan. Ya kamu anggap siapa? Orang tua itu musuh. Nah itu bahaya. Artinya mungkin kamu di sini kalau beranalogi yang tidak bagus, kamu sering melihat tayangan-tayangan atau media-media yang kamu sering ikuti sehingga kamu menganggap dorang itu pe orang tua, ya toh, dorang itu ya kamu pe teman, sehingga kurang itu yang kamu percaya dari kamu pe keluarga sendiri, ya gitu. Kemudian yang ke-12, mengklarifikasikan data informasi. Jadi kalau misalnya kamu buat kesalahan atau ada orang ingin bertanya, apakah ini jadi begini, kamu harus klarifikasi. Oh
waktu itu ada jadi begini kok karena begini. Harus klarifikasi yang jujur. Jadi jangan kamu memberikan data yang apa namanya, yang salah. Sehingga kalau kamu kebiasaan, istilah kalau orang Ratan bilang ambu, ya itu mau balik ulang itu, ya. Pertama kamu senang, lama-lama itu akan balik ke kamu itu, kemudian bikin susah sendiri ke kamu, gitu. Oke, kemudian yang ketiga di situ yaitu melaksanakan rencana, ya betul kan? Jadi di situ yang ketiga adalah melaksanakan rencana, gitu ya. Nah, untuk melaksanakan rencana di sini atau biasa disebut dengan carry of the plan, itu melaksanakan rencana itu disebut carry of the plan. Nah, di sini apa yang diterapkan, ya, yang sudah saya jelaskan tadi, tergantung pada apa yang telah direncanakan, ya. Jadi apa yang diterapkan, yang kamu jalani itu pasti harus seimbang atau sama dengan yang sudah kamu rencanakan sebelumnya. Dan juga termasuk pada hal-hal misalnya yang boleh saya tahu ini. Pertama misalnya mengartikan informasi yang diberikan ke dalam bentuk matematika. Ya, matematika di sini bukan mau suruh kamu barekeng, bukan. Matematika ini perhitungan. Ya, semua orang ketika mau bikin sesuatu pasti kamu selalu jadi dengar, ngan ada perhitungan ngan atau enggak, nah gitu. Nah, kamu misalnya akan mentraktir teman misalnya, orang tua ada kasih sekian, padahal orang tua ada, ini contoh untuk anak-anak kos misalnya, orang tua kasih duit ke dia 1 minggu punya misalnya, anak sekian ngan dapat uang, orang tua kasih dia nak ranking 3 dipanggil di teman-teman, kung dia traktir semua, berarti orang itu tidak punya perhitungan. Jadi harus ada bentuk dalam matematika. Jadi ada perhitungan di situ. Kemudian yang kedua, melaksanakan strategi selama proses dan perhitungan yang berlangsung. Secara umum, pada tahap ini kamu perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Nah, jadi poin yang kedua di sini adalah kalau kamu berpikir sama dengan minggu lalu itu berpikir komputasional, berkebinekaan dan seperti itu ya yang sudah sampaikan minggu lalu, di situ kamu harus belajar mempertahankan sesuatu yang menurut kamu itu benar dan kamu yakin dalam penilaian orang lain juga itu apa yang kamu cetuskan atau apa yang kamu sampaikan itu adalah sesuatu yang sudah kamu pikirkan matang-matang begitu. Nah, apabila kamu berencana itu, contoh yang nyata misalnya gini, rencana misalnya kamu ini 2 kelas akan studi tour misalnya, ya. Studi tour ke Politeknik Kesehatan Manado misalnya, mau lihat-lihat bagaimana kampus itu supaya kamu nanti akan terinspirasi bagaimana kedepannya kalau akan menjadi mahasiswa. Nah, itu kamu sudah atur rencana, misalnya tanggal sekian, tanggal 15 misalnya, Agustus misalnya. Ketika semua datang di hari, ya tiba-tiba rencana itu tidak bisa dijalankan. Nah, penyebabnya apa? Nah, tentu cari tahu sebabnya apa. Dan di situ kamu bukan berarti so enggak mau jadi. Carilah waktu yang lain untuk bisa mewujudkan apa yang kamu rencanakan gitu. Tetap akan terlaksana, tetapi di sini hanya pindah waktunya itu jadi apakah pindah bulan depan, tanggal berikut dan seterusnya, itu seperti itu. Intinya di sini adalah apa yang kamu rencanakan itu bisa terwujud walaupun dalam waktu yang tidak sama begitu. Ya. Kemudian yang keempat, ya perhatikan di layar. Yang keempat adalah memeriksa kembali. Ya. Jadi memeriksa kembali di sini itu sama dengan dalam istilah keren-keren itu dong bilang looking back. Nah, gitu. Jadi memeriksa kembali atau misalnya disebut dengan review aspek-aspek. Nah, itu. Di mereview kembali. Jadi aspek-aspek yang harus dipertimbangkan ketika kamu meninjau langkah-langkah sebelum untuk memecahkan masalah.
yaitu yang pertama. Break dulu siapa yang share screen tadi. Jadi kalau yang share screen usahakan escape 2 ya ini ya. Jadi jangan Anda share screen karena itu mengganggu. Jadi kalau ikut materi ikut saja ya. Dan jangan diganggu untuk share screen ya. Jadi torang tak ganggu sedikit. Ini mau tanya nih, escape 2. NRP presentasi ada enggak? Coba buka suara escape 2. Halo? Escape 2 NRP suara dapat dengar? Halo. Ya? Belum, Ner. NRP screen ada kelihatan penghuni? Ada. Jelas, Ner. NRP screen, Jelas, NRP tampilan layar itu terlalu jelas, Ner. enggak, maksudnya NRP share screen itu dapat lihat? Coba sebentar hentikan share screen dulu ya. Ada. Entar ya. Ada, Ner. Ada. Ner ulangi untuk share screen ya. Karena tadi ada yang ada yang share screen ya. Untuk sementara Ner break dulu karena ini ada yang isi. Ner stop ulang share screen, nanti Ner share ulang. Jadi sebentar kalau Ner share screen jangan ada yang masuk ya supaya trompe jaringan nggak mau terganggu ya. Oke, untuk dulu escape 2 ya, sementara proses mungkin Ner bisa matikan kamera ya supaya bisa Kang bisa lancar itu ya. Oke, escape 2 sudah. Sekarang escape 1. Jadi kalau Ner share usahakan jangan ada di antara siswa yang share lagi. Jadi jaringan jadi lalot ini, jadi servernya jadi pelan. Karena Ner pakai akun belajar.id ini dua-dua ini. Bentar ya. Bentar, sementara proses untuk escape 1 ya. Oke, escape 2 sudah muncul Ner share. Coba 1. Basuara kemari. Sudah muncul Ner share screen. Ner matikan kamera supaya dia lancar ya. Sudah, Ner. Oke. Kalau sudah Ner. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Jadi sampai di mana tadi ya? Bagian keempat ya, memeriksa kembali. Baik, jadi di sini kita lanjut jadi memeriksa kembali. Jadi di sini kamu mereview aspek-aspek yang harus dipertimbangkan ketika. Ner, nanda ada suara. Bagaimana? Bentar. Yang aspek berapa ada suara? Mer, itu tuh suara. Ner pemik si aktif. Oke, entar. Sudah keluar menit suara? Oh, belum kah ya? Ner. Oh, entar. Putus-putus, Ner. Oke, ini sudah ya? Ner. Sudah jelas menit suara? Oke, lanjut ya.
Sudah. Nir, sudah. Oke, mute ngonipi mikrofon supaya Menir bisa jelas. Ya, Askep satu juga mute. Ya, boleh dimatikan mikrofon, Rahel. Woi, mikrofon. Oke, sudah mute. Jadi kita lanjut supaya tidak terlalu lama. Jadi di sini ada apa namanya beberapa, ada lima apa namanya caranya, yaitu pertama, meninjau semua informasi penting jika sudah diidentifikasi, ya. Kemudian yang kedua, meninjau semua perhitungan yang terlibat. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan apakah solusi yang dilakukan itu logis atau tidak. Kemudian yang keempat, mencari alternatif solusi lain. Jadi kalau ada masalah ini torang pakai cara satunya enggak bisa, berarti torang bisa lakukan dengan cara yang lain. Jadi ada rencana A, rencana B. Kemudian yang kelima, membaca ulang pertanyaan dan bertanya pada diri kamu sendiri, ya. Bertanya kepada diri kamu sendiri, apakah pertanyaan tersebut benar-benar telah kamu jawab? Gitu. Nah, kasih contoh begini ya, yang gampang. Torang KBM ini sudah pertemuan kedua, ya. Jadi Menir tanya, ya, apakah tugas yang Menir berikan itu sudah Anda jawab waktu yang lalu? Nah, bagi yang sudah berarti dia akan jawab iya. Tetapi bagi yang belum berarti dia akan menjawab itu belum. Itu pasti. Ya. Jadi itu yang perlu kamu pahami. Kemudian identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah. Nah, di sini torong kadangkala mengarah kemana ini kalau bilang identifikasi masalah ya. Jadi boleh kamu samakan seperti begini. Kenapa ada masalah, ya toh? Nah, masalah sering ya dikaitkan dengan nasib buruk biasanya kan. Biasanya kalau orang cerita identifikasi, oh udah korban di situ, ada begini, polisi mengidentifikasi bla 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 ya gitu ya. Jadi di sini identifikasi sama dengan berkaitan dengan nasib yang buruk atau malapetaka itu pada umumnya orang bilang. Nah, jika melihat lebih dekat sifat masalah, ya, masalah itu sendiri tidak hanya berdampak negatif, ya, tetapi juga berbagai macam cara untuk dapat memperbaiki kelemahan yang ada pada diri sendiri, gitu. Jadi kamu mengidentifikasi kamu sendiri, kira-kira kan kita bagaimana ya? Kita so baking tuh hal bagus, mari apa kita cuma begini-begini. Nah, coba ngana pikir-pikir, ngana so baking tuh bagus atau belum? Apa kan kita rajin sekali, kita tidak dapat nilai. Nah, cari tahu juga apa yang lebih kurang gitu. Nah, jadi membicarakan masalah tidak terlepas dari memahami masalah itu sendiri, atau ya meskipun orang sebagai manusia itu sendiri meskipun selalu dihadapkan pada masalah, namun banyak orang yang tidak memahami definisi dari masalah itu sendiri, gitu. Jadi di sini kamu kadangkala so berada di masalah tapi kamu pikir kamu belum ada masalah, padahal so ada. Contoh misalnya khusus laki-laki naik motor misalnya, kendaraan roda 2. Pokoknya dia so naik motor, dia pikir dia so jalan, tapi dia tidak sadar bahwa dia tidak menggunakan apa? Helm misalnya, atau kaos tangan sebagai alat safety misalnya. Nah itu. Atau ada hal yang sangat prinsip, dia tidak memiliki surat izin mengemudi. Nah itu bahaya gitu ya. Makanya di sini Menir akan bisa bagi itu masalah seperti kamu lihat di slide. Itu masalah ada dua, jadi masalah sederhana dan yang kedua adalah masalah yang kompleks.
Nah, pertama masalah sederhana. Nah, masalah sederhana di sini mempunyai skala yang kecil, tidak terpaut dengan masalah lain. Kemudian mempunyai konsekuensi yang besar, ya. Dan kemudian pemecahannya tidak perlu rumit. Kemudian dapat dipecahkan oleh kamu sendiri. Dia punya ruang lingkup masalah sebatas pada seseorang atau misalnya 2 orang gitu. Dan dapat diselesaikan oleh kamu sendiri atau kedua orang itu saja gitu. Jadi kasih contoh begini, kamu punya masalah tidak bisa ikut KBM, atau pertanyaan sekarang, misalnya kamu mungkin nak tahu apa tuh pikir-pikir, kong nemo ikut KBM, ya toh. Orang tua tanya, kenapa anda ikut KBM? Oh masalahnya kok sebenarnya kan tidak ada masalah itu. Kamu yang membuat masalah itu sendiri. Kemudian yang bisa menyelesaikan masalah adalah kamu sendiri. Jawabannya apa? Ikutlah KBM supaya kamu tidak ada masalah gitu. Supaya kamu nanti tahu apa tuh materi yang Mirja kasih atau guru-guru yang lain kasih, ya. Kemudian itu bisa kamu apa? Selesaikan tugas yang diberikan gitu. Tetapi kalau kamu nyerah ikut, bagaimana? Tentu tidak akan ada solusi gitu. Kemudian yang kedua, masalah kompleks. Nah, masalah kompleks itu masalah rumit maupun mempunyai cakupan skala yang sangat besar dibandingkan dengan masalah sederhana. Kemudian dapat terkait dengan berbagai masalah lain. Kemudian dia mempunyai konsekuensi yang sangat-sangat besar dan juga penyelesaiannya itu membutuhkan kerjasama yang kompleks. Mempunyai kerjasama yang kompleks, ya. Oh, jadi sangat-sangat luas sekali. Kemudian jangkauan masalah ini akan berhubungan dengan beberapa macam individu atau orang atau kelompok atau organisasi, dan juga dapat diselesaikan oleh orang-orang yang terkait dalam masalah itu. Nah, gitu. Nah, jadi hanya sangat sangat luas sekali. Jadi kalau Tom punya masalah yang kompleks di sini, kira-kira misalnya Ner apa dengar Ner? halo? Dapat dengar? Ada. Ada? Dapat. Nanti di sini untuk rekaman Halo. Dapat Ner, dapat dengar Ner. Balik. jadi kalau ada menurut penjelasan yang lain mungkin kamu dengar tidak terlalu jelas, itu bisa kamu nanti akan upload di YouTube, ya, supaya kamu nanti untuk mengerjakan tugas itu bisa jelas mau dengar apa tuh menurut penyampaian. Oke, boleh begitu? Kita lanjut ya. Jadi akan singkatkan untuk masalah kompleks. Jadi masalah besar itu berarti DP urusan besar, anggaran besar, waktu menyelesaikan juga membutuhkan waktu yang lama. Itu DP singkat cerita. Kemudian apa ada masalah? Ya. Di sini akan pindahkan ke slide berikut di sini, ya. Di sini ada masalah, ya. Masalah itu timbul apa? Nah, tentu pertanyaan itu masih bingung, ya, ada di kepala kamu. Nah, masalah timbul akibat kesalahan yang kita lakukan. Masalah bisa fatal atau biasa, tergantung beberapa besar yang kita buat itu kesalahan. Jadi kalau masalah kecil ya gampang, masalah besar ya susah. Jadi kenapa ada masalah? Nah, berarti ada yang terobeki yang tidak sesuai begitu. Kemudian bagaimana mau menyelesaikan masalah? Ya, bagaimana menyelesaikan masalah? Pertama, di sini kamu harus menyadari, ya. Di sini next ke slide berikut. Yang pertama, menyadari masalah. Ya. Ya, perhatikan menyadari masalah. Jadi langkah pertama seseorang dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan menyadari adanya permasalahan yang terjadi.
Jadi minta tolong di mute ya mikrofonnya. Jadi ulangi lagi ya. Untuk yang pertama, langkah pertama adalah kalian harus menyadari dalam penyelesaian sebuah masalah adalah dengan menyadari adanya permasalahan yang terjadi. Seseorang harus sadar bahwa ia sedang diperhadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan solusi. Nah, jadi dengan begitu seseorang akan merasa memiliki sebuah kesulitan yang harus segera diselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, memahami masalah. Jika seseorang menyadari memiliki masalah, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan memahami, kemudian menjabarkan masalah yang terjadi. Kemudian memahami masalah perlu suatu diskusi tertentu pada suatu kejadian. Kemudian diperlukan informasi yang banyak untuk memahami masalah secara utuh, dan yang paling penting adalah fokus pada permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketahui penyebab masalah. Nah, torong biasanya harus tahu siapa torong ada di masalah. Nah, masalah terjadi karena ada penyebabnya. Ada asap, berarti ada api. Nah, oleh sebab itu perlukan perhatian khusus pada penyebab yang memicu terjadinya masalah, agar semuanya bisa cepat selesai. Kalau torong boleh kasih contoh, kalau ada api di sana, torong cepat sirang supaya cepat mati, gitu ya. Kemudian yang keempat, sederhanakan masalah. Biasanya masalah terjadi sangat rumit akibat dari ulah kita sendiri. Nah, biasanya kita itu ada rasa putus asa. Biasanya kalau bikin kesalahan, putus asa. Itu merupakan salah satu penyebab masalah tidak akan kunjung selesai. Oleh sebab itu, sederhanakanlah masalah agar solusi akan segera kita dapatkan. Ya, biasanya maraju itu toh, cuma hal kecil semua maraju, akhirnya lebih panjang tuh masalah. Kemudian yang kelima, fokus pada solusi. Ya, ketika mendapat masalah, hal yang sering dilakukan adalah menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, dan jangan kamu sibuk mengasihi diri sendiri. Ya, hal yang sangat tidak baik karena menyesali dan meratapi tidak akan menyelesaikan masalah, gitu ya. Oleh sebab itu, mulailah fokus pada tindakan pemecahan masalah agar solusi segera terwujud. Dengan begitu, masalah dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Gitu. Kemudian yang keenam di sini adalah kenali penyelesaian masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah perlu mengenali dan mengoptimalkan beberapa kemungkinan penyelesaian masalah. Nah, kamu bisa buat daftar atau bisa membuat tabel untuk mengelompokkan. Oh, ini masalah begini. Ini itu masalah yang pertama mesti baking. Nah, biasa di rumah orang tua suruh nggak mau kerja ABC misalnya. Mana lebih dulu? Nah, gitu. Ada tuh hal yang harus diprioritaskan, ada yang nanti ke belakang begitu. Jadi harus bisa dikelompokkan gitu. Kemudian yang ketujuh, di sini temukan strategi penyelesaiannya. Nah, itu. Jadi temukan strategi penyelesaiannya. Setelah kemungkinan penyelesaian masalah terbentuk, segeralah membuat strategi penyelesaiannya. Ya. Strategi yang baik diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, seorang harus paham mengenali masalah yang dihadapi dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan bijaksana. Kemudian yang kedelapan, evaluasi implementasi pemecahannya. Jadi tolong mengevaluasi implementasi itu kan tolong sudah laksanakan untuk pemecahan masalah. Nah, pastikan di sini bahwa melakukan evaluasi terhadap solusi pemecahan masalah yang sudah diambil sebelum diimplementasikan. Jadi kamu harus pastikan itu apakah oke atau belum. Jadi
hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil itu memang benar-benar merupakan keputusan yang tepat. Nah, gitu. Tolong bisa lihat itu di pengadilan, seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara, dia pasti akan meninjau semua pengaduan-pengaduan dan pada akhirnya dia akan memberikan keputusan yang tepat. Kemudian yang kesembilan, jangan mengeluh berlebihan. Nah, biasanya terlalu maerek. Nah, kebiasaan mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Justru sikap ini menjadi penyebab otak kita terdoktrin bahwa masalah itu sangat rumit, kompleks, kemudian sulit dan tidak mudah diselesaikan. Nah, kebiasaan ini tidak baik, ya. Oleh sebab itu, ubahlah kebiasaan ini menjadi tindakan yang nyata untuk menciptakan solusi. Jadi jangan cengeng ketika hadapi masalah, sonento bikin apa, semua duduk, semua termenung dengan sonento mau bikin apa, gitu. Jadi baputar ke otak kamu supaya bisa mau menemukan solusi atau menemukan jalan yang tepat. Kemudian yang ke-10, segera ambil tindakan, ya. Nah, tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah mutlak lakukan, ya. Karena pemahaman pada masalah, kemudian fokus dalam mencari masalah, kepandaian dalam menyusun strategi tidak akan membuahkan hasil, ya, jika tidak segera bertindak menyelesaikan masalah. Jadi di sini benar boleh simpulkan bahwa kalau ada masalah yang sangat urgent, sangat penting, itu harus segera kamu laksanakan, ya, gitu. Contoh misalnya kamu orang tua sementara bikin masakan di dapur, sementara goreng ikan atau goreng apa, baru diberikan masalah kepada kamu, lihat akan tuh gorengan. Nah, jadi jangan kamu cuma terima perintah tapi tidak laksanakan. Kalau tidak laksanakan, pasti ruwet masalah, nyenak makan ikan kamu itu, ya. Kemudian yang ke-11, atur emosi. Nah, emosi dari pola berpikir seseorang adalah dua hubungan yang saling berkaitan. Ya, pengendalian emosi yang baik akan mempengaruhi pola pikir yang baik pula. Oleh sebab itu, apabila seorang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka ia tidak akan dapat berpikir jernih, sehingga setiap masalah yang dihadapinya, dia akan mengatakan bahwa itu masalah yang sangat sulit untuk bisa diselesaikan. Nah, karena orang itu selalu dalam pikirannya itu, emosinya itu tidak terkendali, gitu. Kemudian yang ke-12, berpikir logis. Berpikir logis ini itu sama dengan berpikir rasional. Nah, ini dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Nah, oleh sebab itu jika wajib di seorang untuk dapat berpikir secara logis dan berpikir secara positif, supaya masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Terus ini kan terong jali, ya. Oh iya katukang, memang katuk mesti begitu. Ya terima, kalau orang kelebihan terima. Jangan kalau kamu lihat orang bikin bagus, ngoni cungkel, gitu. Karena apa? Kamu tidak mampu. Ngoni suka di posisi situ, tapi kamu tidak bisa. Kemudian yang ke-13 atau ya, yang terakhir di sini adalah bersikap proporsional. Nah, proporsional ini, jadi kejiwaan seseorang dapat terpengaruh oleh sifat-sifat negatif karena sikap proporsional yang dilakukannya. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan masalah harus dalam kondisi yang tenang dan santai agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Begitu. Nah, kalau ada perasaan marah, perasaan stres, sedih, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru membuat masalah akan menjadi lebih rumit. Begitu. Jadi demikian itu materi yang Menir sampaikan untuk kamu. Menir hilangkan share screen dulu, ya. Ya, demikian Menir punya materi di situ yang sudah Menir sampaikan, yaitu bagaimana orang akan menghadapi
kegiatan pembelajaran, kemudian kita menghadapi permasalahan dan bagaimana itu terus bisa memecahkan masalah. Oke, silakan ada pertanyaan. Ner buka dulu Askep 1 dulu. Silakan, apakah pertanyaan itu berhubungan dengan apa yang Ner sampaikan atau mengenai jaringan atau apa? Ner silakan atau tunjuk saja kalau Ner mau minta, itu paling enggak ada ya. Enggak ada yang mau apa. Ner ke Rizka misalnya, Kunusingon, silakan. Ada? Askep 1. Ya, silakan. Buka mikrofon. Nggak ada, Ner. Oke, jadi pas ini. Nah, sekarang Ner akan kembali ke Askep 2. Askep 2 bagaimana? Ner tunjuk, ya. Pas, Ner. Pas. Oke. Di sini ngoni jawaban pas, tapi ya Ner yakin ngoni belum paham betul. Coba apa namanya? Angkat tangan, ya. Raise hand yang belum paham. Enggak usah malu. Silakan. Yang belum terlalu mengerti Gagap. silakan. Oke, yang belum paham. Jujur ya, jujur. Harus jujur. Ya, oke, ada beberapa. Kemudian Askep 2. Kita bang ini Yang belum paham silakan. Oke, berarti mengerti itu Askep 2 semua ini ya. Nah, itu nanti kembali nanti akan diketahui di tugas nanti. Ya, di tugas yang akan diberikan itu akan kamu ketahui apa yang apakah ngoniso mengerti ini atau belum. Ya. Begitu. Oke, Ner kira materi cukup. Nanti materi yang lengkap untuk materi ini kamu bisa lihat di YouTube, ya. Trompe meeting hari ini bisa kamu lihat di YouTube. Nanti Ner juga posting di grup. Nah, untuk linknya. Kemudian materi yang penjelasan secara umum itu ada di Ner channel YouTube, ya. Yang belum pernah kunjungi nanti silakan dikunjungi karena di situ juga ada materi pertemuan pertama. Kemudian Ner mau tanya yang sudah kirim tugas di sini, yang tugas pertama, coba angkat tangan. Askep 1 atau Askep 2 silakan. Oke. Iya. Oke. Yang sudah kirim tugas pertama ya. Nah, silakan turun tangan semua. Yang lain tolong diperhatikan dan bertanya kepada teman lain tugas seperti apa. Dan ada yang kirim tugas yang dalam bentuk TikTok ya. Itu jangan cuma singkat sekali nih. Ya. Jadi yang benar mau tugasnya itu boleh TikTok tapi tolong dijelaskan ya dengan rinci. Karena menurut tahu TikTok kan boleh panjang tuh video toh. Boleh 2-3 menit boleh. Ya boleh toh, 2-3 menit boleh. Tapi itu tidak terlalu panjang sehingga cuman kayak robot Jadi terserah kamu berkreasi apa, seperti apa. Dan dia mau tanya di sini, siapa yang tidak tahu rekam layar? Angkat tangan. Coba, yang tidak tahu. Angkat tangan yang tidak tahu. Nah, berarti tahu semua toh? Oh, Rivaldo, Rugian, tidak tahu. Oke, tidak tahu rekam layar ya? Siapa lagi? Yang tidak tahu, yang tahu rekam layar coba angkat tangan, yang tahu. Sekarang yang tahu mau tanya, silakan. Karena ada yang kirim tugas toh, berarti itu dia kirim itu menggunakan rekam layar. Coba angkat tangan. Oke, pertahankan dulu. Yang lain yang tidak angkat tangan, apakah bisa dengar suara Ner atau enggak ini? Oh, ini ada berapa yang mungkin cuma stay begitu? bisa Ner. Oke, bisa semua ya. Jadi rekam layar. Nah, kira di Askep 1 dan Askep 2 ada yang sudah pernah mengirimkan tugas, benar?
Jadi ada yang sudah mengirimkan tugas. Jadi yang baru masuk isi absen, akan ketahuan dia jam berapa masuk gitu. Jadi don't worry. Jadi dia akan tahu sampai di mana tuh materi yang sokase. Jadi bener nak perlu mau panjang-panjang, kamu juga kan bikin tugas. Orang sebenarnya 4 jam KBM nih. Sebenarnya orang kalau turun PKBM itu kalau setengah 10, mau itu enggak 4 jam, 4 kali 45 menit itu sampai jam berapa itu? Iya toh? Jadi seharusnya panjang. Cuman karena di online seperti ini, dia tidak mungkin mau sampai jam apa ya? Mungkin 1 jam tuh. Nah ini terus mendekat 1 jam meeting. Karena link meeting itu buka tadi 9 lewat 20 sekian menit ya. Jadi ada yang join pertama di escape berapa tadi? Saya lupa tadi ya. Akan ketahuan di situ. Nanti di lapangan juga ada. Nah, kalau terlambat apa-apa ya, yang baru terlambat, yang baru muncul nanti ke depan kalau mau meeting terus sepaten ke setiap hari Kamis ya. Tiap hari Kamis terus meeting. Jadi harus bersiap. Senang kalau begini ada lumayan, ini ada berapa yang hadir. Jadi 4, 8, 12. Rata-rata ini semua hampir setengah. Jadi kalau kamu ini satu kelas berarti semua hadir sebenarnya. Tapi karena di sini cuman ada 2 kelas berarti setengah-setengah di sini ya. Ya tahu satu kelas itu jumlahnya hampir 20-an. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan tugas ya. Tolong semua persiapkan alat tulis. Ini tuh adik. Pegang pulpen semua coba. Alat tulis. Pegang pulpen, kemudian mau saya pertanyaan. Sudah siap semua? Coba yang sudah siap alat tulis angkat tangan. Yang sudah ada. Oke. Usahakan serius nih, kalau boleh sebentar langsung eksekusi DP cara bagaimana. Kalau agak terlambat nanti Bener mau upload ini, Bener soalnya mau edit panjang ini video. Tapi sebentar ada video yang Bener sudah edit, kisaran jam 12 sebentar lah itu sudah ada di YouTube. Nanti Bener akan bagi linknya. Ya. Oke. Ya silakan, siapa bertanya tadi? Ya ada panggil Bener tadi siapa? Oke. Nanti sebentar ya. Orang mulai dulu dengan pertanyaan. Nomor 1. Belakang nih enggak. Ya. Oke. Pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang pemecahan masalah? Kedua, sebutkan dan jelaskan tahapan pemecahan masalah. Sebutkan tahapan pemecahan. Boleh ulang, Ner? Iya, benar ulang. Sebutkan dan jelaskan. Ayo nomor 1 Ner. Nomor 2 ini nomor 2. Tunggu sebentar, nanti akan diulang. Tunggu sebentar. Jadi nomor 2, sebutkan dan jelaskan tahapan pemecahan masalah. Oke. Nomor 3, jelaskan yang Anda ketahui tentang identifikasi masalah. Jelaskan yang Anda ketahui tentang identifikasi masalah.
Oke, jelas. Tentang apa benar? Nomor berapa itu? Oke, mulai ulang di pertama Joy. Nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang pemecahan masalah? Ya, itu nomor 1 ya. Apa yang Anda ketahui tentang pemecahan masalah? Ya. Nomor 2. Nomor 2. Bentar ya. Sebutkan dan jelaskan identifikasi masalah. Rupa beda-beda Ner. Coba Anda baca kemarin apa? Ner, rupa beda deh soal ini. Set. Coba Anda baca Beda-beda, kemarin. Ner. Coba baca matu kedua. Ner mau taruh di grup supaya seragam. Kedua. Sebutkan dan Oh iya. tahap Bagaimana? pemecahan. Coba ulangi. Sebutkan. Sebutkan Jelaskan tahapan pemecahan masalah. Sebutkan dan jelaskan tahapan penyelesaian Pemecahan. tahapan pemecahan. Pemecahan masalah. Ini mau taruh di grup ini supaya seragam. Kemudian yang tahu 3 siapa? Jelaskan yang Anda ketahui tentang identifikasi masalah, Ner. Oke. Coba lihat di Askep 2 itu masuk kirim di grup WA ya. Nanti dia juga akan teruskan ke apa namanya? Ke Askep 1 ya. Mau japri pamner itu. Oh, kalau ini ya dengar baik-baik ya untuk apa? Untuk perjawaban. Untuk jawaban itu japri ke Mner tapi dalam bentuk rekam layar. Ya. Rekam layar ya. Deng torang pemuka itu ner. Ya, ngoni berkreasi lah itu bagaimana ngoni bicara supaya bisa dong.